Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Guru yang telah hadir pada presentase pelaksanaan praktik kinerja kepala sekolah yang akan saya bawakan sebagai materi dari pelaksanaan praktik kinerja saya. Sebelumnya kita akan memperhatikan ada 8 pilihan indikator kinerja baik kepala sekolah maupun guru. Ya, jadi seperti yang kita lihat, yang untuk kepala sekolah ada pilihan yang pertama memandu perencanaan pembelajaran, yang kedua komunikasi visi misi satuan pendidikan, yang ketiga presentasi program sekolah, yang keempat refleksi pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, yang kelima aktivasi kegiatan komunitas belajar, yang keenam siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Ya, dan kebetulan yang saya pilih adalah pilihan nomor 6 ini. Yang berikutnya ada juga pilihan menceritakan praktik baik kepemimpinan, yang ke-8 refleksi program pengembangan kompetensi guru. Ya, Bapak Ibu juga bisa melihat ada 8 pilihan indikator kinerja guru. Yang pertama keteraturan suasana kelas, penerapan disiplin positif, umpan balik konstruktif, 4 perhatian dan kepedulian, 5 ekspektasi pada peserta didik, 6 aktivitas interaktif, ke-7 instruksi yang adaptif, dan yang ke-8 instruksi pembelajaran. Jadi inilah pilihan-pilihan yang bisa kita jadikan alternatif di dalam pelaksanaan kinerja kita baik sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah. Kemudian indikator pilihan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa saya memilih yang ke-6 yaitu siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Ya, di PMM kita bisa mengecek rubrik observasinya, ya. Ya, praktek ini dilihat atau pejabat penilai dapat menilai melalui tingkat upaya mengkomunikasikan arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Siklus peningkatan kualitas pembelajaran ini memiliki target perilaku. Yang pertama, kepala sekolah memandu diskusi persiapan, observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menerapkan rating atau penilaian berdasarkan bukti perilaku. Yang ketiga, kepala sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka, realistis dengan peningkatan kinerja. Ya, selanjutnya kita masuk di praktik kinerja yang Bapak Ibu akan kerjakan sebagai guru. Jadi contohnya Ibu memilih penerapan disiplin positif. Jadi kan tadi ada 8, tetapi misalkan Ibu memilih ini, maka nanti akan tampil di PMM Ibu dan Bapak Guru itu seperti tampilan yang ada di slide di atas. Kita lanjut untuk tahapan-tahapan praktik kinerja Bapak Ibu Guru. Di sini nanti akan ada tahapan-tahapannya. Jadi mulai dari tahapan persiapan, nanti ada dokumen yang akan Bapak Ibu isi di PMM-nya. Kemudian ini dilakukan dengan diskusi, ya, diskusi dengan atasan atau dengan kata lain berdiskusi dengan saya selaku kepala sekolah. Hal apa yang akan kita sepakati di dalam melaksanakan observasi kinerja di kelas. Selanjutnya ada tahap pemantauan kinerja. Jadi ini dilaksanakan dengan pemantauan langsung atau penilaian langsung di dalam kelas. Jadi setelah dipantau nanti akan ada rubrik-rubrik yang akan saya isi sebagai hasil pemantauan observasi kelas yang Ibu laksanakan sesuai dengan yang kita sepakati. Selanjutnya tahapan pengisian dokumen tindak lanjut. Setelah observasi kita akan mengadakan evaluasi observasi yang nanti akan dilanjutkan dengan tindak lanjut. Hal-hal apa yang perlu diperbaiki di dalam perbaikan pembelajaran yang sudah diobservasi di kegiatan sebelumnya. Tahap berikutnya yaitu masuk di pelaksanaan tindak lanjut. Setelah Ibu dan Bapak Guru mengisi dokumennya, itu kemudian dilaksanakan lagi di kelas. Ya, setelah itu lanjut ke tahap berikutnya yaitu bagian pengisian refleksi tindak lanjut. Sebelum kita masuk di refleksi tindak lanjut, ada baiknya kita mereview dulu berkaitan dengan target perilaku atau tagihan yang Bapak Ibu sudah pilih, ya, berkaitan dengan misalkan penerapan disiplin positif. Jadi untuk mengetahui apa-apa yang perilaku yang diharapkan itu Ibu Bapak bisa lihat di aplikasi PMM kinerjanya. Di sini sudah dijelaskan. Ini adalah perilaku yang dianjurkan, ada 3. Ya, ini untuk target perilaku tagihan yang pertama yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Ya, berkaitan dengan indikator tadi yang dipilih yaitu disiplin positif.
Untuk tagihan target perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini tagihan target perilaku yang kedua. Juga sudah ada perilaku-perilaku yang dianjurkan. Di sini ada 3 pilihannya, dan juga ada perilaku-perilaku yang perlu atau harus dihindari oleh guru di dalam melaksanakan praktek kinerjanya di kelas. Perilaku kinerja yang ketiga yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, atau yang biasa kita kenal dengan konsep restitusi. Ya, sebelum kita lanjut ke pelaksanaan refleksi tindak lanjut, perlu diingatkan Bapak Ibu untuk mengecek pengumpulan dokumen yang Ibu Bapak sudah kumpul. Jadi di situ diperhatikan juga itu pengingatnya. Yang pertama yaitu untuk pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi itu yang sudah kita sepakati bersama di awal di persiapan, yaitu 32 poin minimal. Jadi Ibu Bapak Ibu itu di situ dicek sudah dokumen apa saja yang sudah dikumpul, sertifikat apa saja yang sudah terpenuhi. Ya, selain pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan. Ya, sesuai dengan yang kita sepakati di tahap persiapan, apa-apa tugas tambahan yang Bapak Ibu sudah kita sepakati yang perlu dokumennya dikumpulkan. Selain itu, Ibu Bapak Guru juga bisa mengecek dokumen-dokumen lainnya selain yang tagihan-tagihan tadi yang berkaitan dengan perilaku kerja. Jadi perilaku kerja ada beberapa item yang sudah Bapak Ibu pilih. Ya, contohnya misalkan loyalitas apa yang Bapak Ibu pilih waktu itu, ya, waktu persiapan, tahap persiapan kesepakatan bersama dengan kepala sekolah. Kemudian dokumen KOSP, ya, dokumen KOSP itu dikumpulkan oleh kepala sekolah, ya, jadi dikumpulkan oleh kepala sekolah dan itu bisa Bapak Ibu cek, ya. Juga dokumen perencanaan satuan pendidikan dikumpulkan oleh kepala sekolah, dokumen laporan satuan pendidikan dikumpulkan juga oleh kepala sekolah, dan rangkuman kehadiran guru juga dikumpulkan oleh atasan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang kita laksanakan, yaitu pada tahap bagian refleksi tindak lanjut. Ya, kita sudah sampai di sini. Langkah-langkah untuk refleksi tindak lanjut itu yang dilakukan. Yang pertama, capaian atau tantangan yang dialami setelah tindak lanjut. Ya, karena kita sudah melakukan observasi, kemudian kita tindak lanjut, kita masuk di refleksinya. Ya, apa capaiannya, apa yang sudah kita lakukan. Kemudian apa tantangannya, apa kesulitannya lagi untuk tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran yang kita sudah laksanakan. Jadi kita laksanakan kembali. Kemudian juga itu dilakukan dengan diskusi dengan atasan atau kepala sekolah. Selanjutnya setelah dilakukan diskusi akan dilakukan upaya perbaikan di dalam refleksi ini. Ya, ini untuk membantu meningkatkan kinerja. Ya, kemudian perlu kita ketahui juga tujuannya, tujuan dari pengisian formulir refleksi tindak lanjut, yaitu guru menyampaikan refleksinya ya, terhadap upaya tindak lanjut yang sudah dilakukan kepada atasan atau dalam hal ini kepala sekolah. Yang selanjutnya, guru dan atasan menyepakati upaya peningkatan untuk mengatasi tantangan dalam upaya tindak lanjut. Ya, jadi dalam diskusi itu disepakati hal-hal yang perlu atau diperbaiki atau ditingkatkan dalam upaya tujuannya, yaitu meningkatkan kinerja dan peningkatan kualitas pembelajaran. Ya, kalau kita sudah memahami berkaitan dengan formulirnya, ya, kita bisa lanjut nanti untuk mengisi refleksi. Kemudian formulir apa yang akan Bapak Ibu isi di dalam refleksi tindak lanjut? Ya, yang pertama untuk pilihan belajar yang mandiri atau yang alternatif, ini nanti kita mengisi berdasarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan pertanyaan, jadi sesuai dengan yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu alami. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, yaitu berdasarkan inspirasi tadi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktik Anda di ruang kelas pada saat pembelajaran yang telah Anda lakukan. Ya, jadi kan ada yang tindak lanjut, jadi apa perubahannya setelah Anda laksanakan yang ditindak lanjut tadi. Ya, tentu yang tahu adalah Ibu Bapak Guru sendiri. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga yang perlu diisi dalam formulir, yaitu apa 3 tantangannya, apa 3 ya yang tantangan yang paling sulit yang Anda hadapi dalam melakukan perubahan. Ya, jadi dari observasi ke tindak lanjut itu apa tantangannya. Yang selanjutnya atau yang paling terakhir yang merupakan pertanyaannya, yaitu bagaimana rencana Anda, ya, Bapak Ibu, dalam mengatasi tantangan. Ya, ada tantangan, bagaimana rencananya dalam mengatasi tantangan tersebut agar bisa memastikan perubahan terjadi. Ya, jadi ini namanya upaya perbaikan.
Nah, jadi inilah 4 pertanyaan yang Ibu Bapak Guru perlu isi di dalam dokumen refleksi tindak lanjut masing-masing. Selanjutnya, untuk pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar. Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya sama, ya, tetapi dikaitkan dengan apa pilihan-pilihan yang ada di PMM itu saja. Jadi dia sudah diberikan, ada batasannya. Ya, jadi misalkan kita mau belajar tentang ini, ya yang ada di PMM saja. Jadi bisa kita cari di luar. Jadi inilah perbedaan antara pilihan belajar dengan pilihan belajar PMM. Jadi ada 2, tetapi memiliki pertanyaan yang sama. Ya, saya kira demikian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengisian dokumen formulir refleksi tindak lanjut yang akan Bapak Ibu kerjakan atau diselesaikan untuk mencapai tahap penilaian atau rating 100%. Ya, saya kira demikian presentasi saya berkaitan dengan mengomunikasikan praktek kinerja yang merupakan indikator pilihan sebagai kepala sekolah yang bisa saya laksanakan. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan informasi bagi Ibu Bapak Guru di dalam menyelesaikan praktek kinerja yang Bapak Ibu laksanakan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi berkaitan dengan refleksi tindak lanjut. Ada yang ingin kita diskusikan? Tadi terkait dengan refleksi dokumen tindak lanjut, tadi itu Bapak sampaikan bahwa disesuaikan dengan yang materi-materi yang ada di PMM. Kalau saya tidak salah Pak, itu sebenarnya masih berhubungan dengan pengisian tindak lanjut kita sebelumnya. Pada saat mengisi tindak lanjut sebelumnya, kita mengisi materi di PMM yang ingin kita pelajari. Seperti contohnya saya memilih waktu itu konsekuensi versus hukuman versus restitusi. Jadi begitu kita mengisi di refleksi untuk bagian pilihan belajar, maka itu harus dihubungkan dengan pilihan kita di sebelum tindak lanjut yang kita pilih. Terima kasih Ibu Asma atas pertanyaannya atau apa yang ingin disampaikan. Ya. Untuk berkaitan dengan pilihan platform mengajar Merdeka Mengajar, jadi saya menyatakan tadi bahwa itu terbatas dan disesuaikan dengan apa yang disediakan oleh platform Merdeka Mengajar. Ya, saya kira memang demikian, tetapi tadi kita harus memang mengaitkan dengan tahapan-tahapan kita sebelumnya. Ya, jadi makanya tadi saya tampilkan yang ini. Jadi kita bisa melihat apa yang sudah kita isikan sebelumnya. Ya, kita mau belajar apa di sini? Ya, kebutuhan atau tindak lanjutnya. Jadi kita nanti lihat lengkap di sini apa yang mau kita pelajari. Ya, jadi kita nanti mengaitkan juga dengan yang kita isi nanti di sini. Jadi memang berkaitan seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Nur Asma. Jadi memang berkaitan dengan apa tahapan-tahapan yang kita lakukan sebelumnya. Ya, jadi sesuai dengan, tetapi itu tidak keluar dari materi yang sudah disediakan oleh PMM. Makanya kita pilih di pemilihan tindak lanjut tadi apa-apa yang kita mau pelajari. Contohnya tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, jadi memang pilihan itu yang disediakan di PMM selain pilihan lain. Kalau itu yang kita pilih, ya itu nanti tentunya kita kaitkan lagi dengan refleksi tindak lanjut kita. Ya, tapi semua harus berkaitan. Ya, makanya memang dalam diskusi dengan atasan ya perlu dikaitkan memang dengan tahapan-tahapan sebelumnya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas pernyataan atau pertanyaannya yang mengingatkan kita kembali bagaimana proses tahapan dari praktek kinerja yang kita lakukan. Ya, mungkin masih ada lagi, bisa satu, ya silakan. Pak, karena saya termasuk agak lambat juga dalam proses PMM kita, saya masih berada di tahap 50%. Saya sudah mengisi bagian pembinaan kinerja Pak, saya sudah mengisi dokumen. Dan untuk karena tadi Bapak mengatakan bahwa rata-rata teman sudah sampai di tahap refleksi. Ini Pak, saya mau bertanya, kan saya sudah di tahap tindak lanjut isi dokumen tindak lanjut. Untuk ke tahap pembinaan pelaksanaan tindak lanjut dan refleksi itu saya harus melalui tahap apa Pak? Karena saya lihat di akun saya itu masih belum terbuka. Jadi saya tidak tahu harus. Oke, cukup. Ya, terima kasih Bu atas informasinya dan juga pertanyaannya. Ya, berkaitan dengan akun PMM Ibu itu masih hitam karena belum ada rating atau penilaian yang belum sempat saya lakukan penilaian di situ. Kalau sudah saya nilai, nanti di situ akan menjadi biru dan Ibu bisa lanjutkan. Ya, saya kira demikian yang bisa saya informasikan. Saya kira cukup Ibu Bapak Guru untuk saat ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita laksanakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi peningkatan pembelajaran maupun profesi kita sebagai guru. Ya, saya kira cukup dan saya
Kembali tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.